Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat tumbuhan ini? Mereka semua termasuk tumbuhan golongan paku-pakuan atau Pteridophyta. Pteridophyta berasal dari bahasa Yunani. Pteron artinya bulu dan phyton artinya tumbuhan. Tumbuhan paku sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Susunan daun seperti bulu yang menyirip. Tumbuhan paku ini dapat bereproduksi dengan spora sehingga disebut Cormophyta berspora. Berbeda dengan lumut, tumbuhan paku sudah memiliki pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Masyarakat juga mengenal tumbuhan paku dengan istilah pakis. Oke, langsung saja kita kenali tumbuhan ini lebih jauh. Tumbuhan paku dapat tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab, seperti di air, permukaan batu, tanah, atau menempel di kulit pohon. Sama halnya dengan lumut, tumbuhan paku juga mengalami pergantian bentuk sporofit dan gametofit. Bedanya, sporofit tumbuhan paku sangat mudah dibedakan karena ukurannya yang lebih besar dan bentuknya yang lebih kompleks daripada gametofitnya. Sporofit terdiri dari akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku memiliki batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah yang disebut dengan rizom. Tumbuhan paku telah memiliki xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk membawa air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem berfungsi membawa zat organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu paku purba atau Psilopsida, paku kawat atau Lycopsida, paku ekor kuda atau Equisetopsida, dan paku sejati atau Pteropsida. Paku purba berasal dari bahasa Yunani. Psilos artinya telanjang. Kenapa disebut paku telanjang? Karena sporofit paku golongan ini umumnya tidak memiliki daun, contohnya Psilotum. Paku jenis ini termasuk paku purba yang sebagian besar anggotanya sudah punah. Paku purba yang memiliki daun, ukuran daunnya kecil atau disebut mikrofil dan berbentuk sisik. Batang bercabang-cabang, berklorofil dan sudah memiliki pembuluh angkut. Sporangium dibentuk di ketiak ruas batang yang disebut dengan sinangium. Paku kawat banyak tumbuh di hutan-hutan daerah tropis, tumbuh di tanah, atau menempel pada kulit pohon. Sporofit memiliki daun berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang. Batang berbentuk seperti kawat. Oleh karena itu, paku ini disebut sebagai paku kawat. Pada ujung cabang-cabang batang terdapat sporofil. Sporofil ini adalah daun penghasil spora. Nah, sporofil ini berbentuk seperti gada atau disebut strobilus yang mengandung sporangium. Di dalam sporangium dihasilkan spora. Contoh paku kawat adalah Lycopodium dan Selaginella. Yang ketiga adalah paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki percabangan batang yang khas berbentuk ulir atau lingkaran, sehingga menyerupai ekor kuda. Paku ekor kuda sering tumbuh di tepian sungai yang lembab dan daerah subtropis belahan bumi utara. Sporofitnya berdaun kecil atau berbentuk sisik. Warnanya agak transparan dan melingkar pada batang. Batang paku ekor kuda berongga dan berruas-ruas. Semua sporofil tersusun dalam strobilus pada ujung batang atau cabang. Sporangium menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, namun ada yang berjenis kelamin jantan maupun betina. Contoh paku ekor kuda adalah Equisetum.
Yang keempat adalah paku sejati atau pakis. Nah, paku sejati merupakan tumbuhan paku yang sering kita temukan di berbagai tempat seperti di tanah, air, atau epifit di pohon. Sporofitnya memiliki akar, batang, dan daun. Ukuran batang bervariasi, ada yang kecil dan ada yang besar seperti pohon. Daun paku sejati ini lebih besar daripada paku jenis lainnya. Pada umumnya, daun berbentuk lembaran, berukuran besar atau yang disebut makrofil, tulang daun bercabang-cabang, dan daun yang masih muda menggulung atau disebut fiddlehead atau circinate. Paku sejati memiliki daun penghasil spora atau yang disebut dengan sporofil, maupun daun untuk fotosintesis yang tidak mengandung spora atau yang disebut dengan tropofil. Pada sporofil terdapat sporangium yang terkumpul dalam sorus di permukaan daun. Posisi sorus beraneka ragam. Ada yang terletak di permukaan daun, entah itu bagian atas atau bawah, di ujung daun, atau di tepi daunnya. Sorus tidak dilindungi oleh apapun. Namun, beberapa sorus lain dilindungi oleh indusium. Sorus terdiri dari kumpulan sporangium. Pada sporangium terdapat annulus, yaitu sejumlah sel penutup yang berdinding tebal dan membentuk cincin. Di dalam sporangium juga terdapat spora. Bila sporangium kering, annulus akan membuka dan menyebarkan spora. Persis seperti pada video berikut ini. Jika kalian perhatikan, nampak sporangium terbuka dan melemparkan spora-sporanya. Jika tanaman paku dilihat menggunakan mikroskop, nampak struktur berwarna kecoklatan. Itu adalah kumpulan dari sporangium yang sudah matang, dan kalian bisa melihat bahwa satu persatu dari sporangium itu pecah dan dibuka oleh annulusnya sehingga nampak spora yang berada di dalam sporangium terlempar keluar. Dan jika dilihat dari kejauhan, daun-daun paku itu terlihat seperti mengeluarkan serbuk. Ya, itulah spora yang berterbangan. Berasal dari kumpulan sporangium yang pecah. Lalu, apa yang terjadi dengan spora tersebut? Jika spora jatuh di tempat yang cocok, maka spora akan tumbuh menjadi protalium atau gametofit. Pada gametofit terdapat rizoid. Gametofit membentuk alat kelamin jantan yang disebut dengan antheridium dan alat kelamin betina yang disebut dengan archegonium yang mengandung sel telur. Jika terjadi hujan, air akan menggenangi gametofit dan sangat berperan penting dalam proses fertilisasi atau peleburan spermatozoid dengan ovum. Air memicu kapsul antheridium untuk terbuka dan mengeluarkan spermatozoid berflagel. Spermatozoid berenang menuju archegonium untuk menemui sel ovum atau sel telur. Setelah spermatozoid membuahi sel telur, maka akan dihasilkan zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku atau sporofit. Tumbuhan paku tersebut tumbuh keluar dari archegonium induknya. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan sporofil atau daun penghasil spora. Dan spora akan berproses kembali untuk membentuk tumbuhan paku lain yang baru.
Terima kasih telah menyimak video sampai detik ini. Selamat bergabung bagi kamu yang baru saja subscribe channel ini. Saya sangat senang jika kamu bersedia untuk like dan komen video ini agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.